الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن كنت قبلت توبتي وغفرت ذنوبي أكرمني بالفهم والحفظ حتى أن كل من سمع قراءتي يزداد ثقة في قلبه وإن كان قاسي قلبي إلهي أكرمنا بالرزق الحلال وارزقنا من حيث لا يحتسب. Yang kita hormati Sahibul Arisan Sahibul Bait Bapak Haji Heri atau Haji Naib, Ketua RT 01 RW 01 Mekarjaya, yang kita hormati pengatur acara Ustaz Habib Syaitullah, pengurus Majelis Taklim Malam 1, Ketua tidak bisa hadir pada malam hari ini karena harus ada rembuk RW Sekelurahan Mekarjaya. Persiapan tahun depan setiap RW dapat 300 juta. Amin. Tempat sekarang udah dirembukin, Pak. Mudah-mudahan tahun depan RW 01 paling dulu dapatnya ya. Kan RW 01. Namun diwakilkan hadir dalam hari ada Saudara Endi, Saudara Dosen, yang kami hormati Ketua RT 06 RW 01 Mekarjaya, yang tadi sudah mengingatkan kami jangan makan dulu, ternyata prediksinya benar, makan lontong sayur. Ketua RT 07 Bapak Marzuki, kami berduka cita atas wafatnya istri dari Pak Marzuki. Mohon maaf, saya pribadi tidak sempat bertakziah karena Rabu pagi persis pada subuh kami membawa anak-anak ke Bandung. Tadinya malam mau takziah, ternyata jenazah masih di Bogor. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarganya ditinggalkan Pak Marzuki dan keluarga mudah-mudahan diberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati Ketua RT 03 RW 15 Kelurahan Depok Bapak Zaitun Bahri, Bapak-bapak dan saudara jamaah majelis malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama masih di bulan Rajab. Tahun kemarin 16 Rajab kami warga Nahdliyin memperingati 102 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama, karena didirikan pada 16 Rajab. Saat itu bertepatan dengan 31 Januari 1926. Dan bulan Rajab yang kita masih berada di dalamnya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam. Yang namanya menanam berarti bibitnya kudu bagus, tanahnya juga kudu bagus, yang nanam tangannya kudu adem. Kalau orang dulu kalau tangannya panas agak hidup, yang tangannya adem katanya kalau nanam apa aja hidup, diblokin jadi. Dan ternyata orang yang tangannya panas katanya, ini saya dapatkan informasi, adalah orang yang gampang marah, temperamen, katanya begitu. Jadi kalau orang yang gampang marah, temperamen, dikit-dikit marah, katanya kalau nanam apa-apa tangannya panas, susah hidup. Siapa? Nah, orang yang tangannya adem katanya nanam apa aja ditemplok saja hidup. Nah, makanya kita lagi nanam nih di bulan Rajab. Nanam tidak asal menanam tadi, wadahnya juga harus bagus, wadah tanamnya ada tanahnya yang subur, kemudian bibitnya juga bibit yang bagus.
Kalau tanah bagus, bibitnya jelek, belum tentu menghasilkan tanaman yang bagus. Begitu juga tanaman bibitnya bagus, tapi wadah tanamnya kurang bagus, juga belum tentu menghasilkan yang bagus. Maka kalau wadah tanamnya udah bagus, bibitnya bagus, maka insya Allah tanaman yang ditanam juga akan tumbuh dengan baik. Ini Rajab, berarti kita perlu nyiapin semuanya, nggak sekedar menanam. Makanya di bulan Rajab itu banyak amalan, banyak bacaan yang dianjurkan. Seperti doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Walaupun orang-orang Wahabi ini komplain terhadap bacaan ini, katanya hadisnya dhaif. Tetapi ulama Ahlus Sunnah kemudian menyampaikan bahwa ini ada hadisnya walaupun dhaif, tapi untuk fadilatul amal ya ini boleh untuk dilakukan. Maka banyak pembaca minta diberkahi oleh Allah di bulan Rajab. Di bulan Rajab juga kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Minta kepada Allah ya. Ada yang terbiasa dengan puasa sunnah ya. Ada yang sampai 10 hari, ada yang cuma 1 hari, ada yang kagak puasa ya. Kemarin udah saya sampaikan, kalau nggak puasa di bulan Rajab tapi tahu dalilnya, dapat pahala ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang ada dalilnya. Dalam sebuah keterangan, sahabat mengatakan bahwa di bulan haram Rasulullah SAW itu ya, melakukan puasa seakan-akan beliau tidak berbuka. Maksudnya tidak nggak puasa terus. Dan di saat yang lain kami melihat Rasulullah berbuka, maksudnya tidak berpuasa, seakan-akan Rasulullah di bulan itu tidak puasa. Jadi kalau nggak puasa di bulan haram tapi tahu dalilnya, maka menjadi amal baik buat kita kalau ada dalilnya. Dan inilah yang dijadikan salah satu dasar atau dalil disunnahkannya puasa di bulan haram, termasuk di dalamnya di bulan Rajab. Karena tidak ada hadis yang spesifik langsung mengatakan puasa di bulan haram ya, yang merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Beda sama puasa Arafah. Kalau Arafah Rasulullah mengatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Menyebutkan puasa Muharram atau hari Asyura juga demikian. Bahkan Rasulullah perintahkan untuk puasa hari Tasu'a, yaitu 9 Muharram, 9 dan 10, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga puasa tanggal 10 Muharram. Tapi karena Rasulullah tidak keburu melaksanakan, karena beliau terburu wafat, belum sempat melaksanakan apa yang beliau katakan. Tapi karena itu sudah menjadi perintah, maka bagian dari sunnah. Tetapi kalau puasa di bulan Rajab tidak spesifik, tidak khusus. Makanya dalil hadis yang tadi bahwa sahabat melihat Rasulullah di bulan haram berpuasa, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Atau masuk berbuka itu bukan berarti buka puasa, maksudnya nggak puasa gitu. Tapi di lain hari ataupun di waktu yang lain, sahabat melihat di bulan tersebut Rasulullah tidak puasa, berbuka ya, seakan-akan di bulan itu beliau tidak puasa. Nah inilah yang kemudian jadi dalil. Yang mau puasa silakan, dalilnya ada. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala. Nah amalan-amalan inilah yang menjadikan ketika kita menanam itu tanahnya yang baik, kemudian bibitnya yang unggul. Tetapi ingat, ketika kita ingin panen dari tanaman yang kita tanam dan panennya hasilnya baik, ketika tanaman itu ditanam jangan dibiarin. Tanam ceplok, biarin aja, mau nunggu kayak gimana biarin. Tetapi harus dipupuk, harus dirawat.
Kapan kita merawatnya? Merawatnya itu, memupuknya itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Rajab kita nanam, masuk bulan Sya'ban kita itu akan memupuk, nyiram, mupuk, merawatlah bahasanya, supaya tumbuh dengan baik. Ketika ada hama-hamanya dibersihkan. Makanya bulan Sya'ban itu bulan yang mendekati bulan suci Ramadan dan bulan yang kejepit di antara bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang terkadang dilupakan. Sama kadang-kadang Pak, kita kalau nanam apa-apa kadang lupa baik, memupuk, lupa apa, pengen dapat hasil aja. Karena memang sering dilupakan. Dan kalau memang hasilnya ingin baik, di Sya'ban ini ya, kesempatan kita untuk memupuk. Makanya Sya'ban itu ada satu malam yang sangat luar biasa, salah satu malam yang mustajab, dan di dalam suatu keterangan bahwa ruh di malam nisfu Sya'ban itu akan datang ke rumah. Makanya ada ritual yang kita namakan malam nisfu Sya'ban. Insya Allah kalau tidak berubah itu jatuhnya pada tanggal 14 Februari. Malam Jumat kalau tidak salah ya, jatuhnya malam Jumat. Tapi nanti kita menunggu hasil isbat dari pemerintah ataupun para ahli falak kapan jatuhnya tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita hitung kapan malam nisfu Sya'ban. Nah, di nisfu Sya'ban itulah kita memupuk, kita warming up bahasanya, pemanasan, persiapan menuju bulan suci Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban itu akan banyak orang yang berziarah. Di bulan Sya'ban ruh itu sangat menanti. Ya. Makanya kita kalau kemana-mana ziarah di bulan Sya'ban pasti penuh. Saya pernah Pak ke Gunung Jati pas bulan Sya'ban itu parkirnya di depan, nggak kebagian masuk ke dalam. Karena memang saking banyaknya orang yang ziarah. Makanya kalau di mana-mana Muharram sama Sya'ban itu bulan ziarah. Banyak peziarah-peziarah yang mendatangi makam-makam para aulia. Tapi ingat, ketika kita berziarah ke makam aulia, orang-orang soleh yang jauh dari tempat tinggal kita, jangan sampai melupakan makam orang tua kita yang dekat dengan kita. Yang jauh didatengin, yang dekat dilupain. Tuh, kalau orang aulia masih hidup dan bisa langsung ngomong sama kita, dia bisa ngomong sama kita. Jangan datang ke gua dulu, datang dulu ke orang tua sana, datang jauh datang ke sini bayar mahal, gitu ya. Di ke makam orang tua yang dekat, bensin 10.000 juga udah nyampe, tidak habis, agak didatengin. Ya. Ada seorang ulama disebut Timur Tengah di Hadramawt tidak salah. Ketika ada seseorang yang ingin mendapatkan keberkahan ya, dari penyakit dan lain sebagainya, ditanya masih punya orang tua, masih, nggak usah kesini ke orang tua dulu, soalnya minta berkah, minta doanya. Makanya saya kalau anak saya sakit Pak, yang hampir selalu saya lakukan adalah saya bawa air sebotol, datang ke rumah mak saya minta doain. Mak doain, anak saya lagi panas lagi apa? Bawa sebotol. Ya, sebelum juga saya minta biasanya doa dari guru-guru saya. Karena itulah doa yang mustajab. Jangan kita kemana-mana sementara orang tua kita dilupai. Makanya harus imbang. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua dan memuliakannya, juga menghormati dan memuliakan guru-guru kita. Walaupun masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan. Nah, di bulan Sya'ban itulah kita memupuk dengan mengingat kepada kematian, mengingat kepada leluhur kita, mengingat kepada guru-guru kita yang mereka sudah berada di alam barzakh. Biasanya kalau kita penutupan pengajian, itu yang kita bacakan doa diantaranya adalah orang tua kita dan guru-guru kita yang berjasa sama kita. Itu dalam rangka memupuk. Ya. Kalau di bulan Rajab kita tanam dengan wadah tanam yang bagus, bibitnya bagus, kita pupuk dengan pupuk yang bagus,
maka Ramadan itulah saatnya kita untuk panen. Kalau pupuknya, kalau bibitnya bagus, wadah tanamnya bagus, kemudian pupuknya juga bagus, insya Allah yang kita panen di bulan Ramadan juga bagus. Karena di bulan Ramadan ibadah itu nggak ujuk-ujuk, Pak. Langsung nggak ujuk-ujuk, itu setiap Ramadan doang kita ibadah. Dan kalau yang ibadah di bulan Ramadan doang, ya tidak mempersiapkan, nggak nanam, agak mupuk, tapi pengen panen langsung, ya nggak bisa. Makanya orang-orang yang kayak gitu belum tentu bisa bertahan selama 1 bulan. Entah itu tilawah Qur'annya, entah itu sholat tarawih dan qiyamul lailnya. Walaupun kadang-kadang puasa masih kuat, agak enak kalau nggak puasa, malu kalau nggak puasa bertua. Tetapi ibadah yang lain terkadang terasa belum maksimal. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa memanen, kita nggak nanam, kita nggak mupuk, tapi pengen panen. Nah, kalau memang Ramadan ingin maksimal, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang hanya Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, yang sebulan kita puasa, sebulan kita tarawih, ya, yang di dalamnya amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan suasana ibadah sungguh luar biasa. Di TV hampir tiap hari ada acara religi. Baju koko laku di bulan Ramadan, sama kain. Yang biasanya dijual kain sarung pada jualan kain sarung. Baju koko yang jualan baju, ada yang cash, ada yang kredit, macam-macam laku. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulannya sangat religius. Tetapi orang yang bisa menikmati dan merasakan istimewa dan luar biasa Ramadan itu tadi adalah mereka yang bisa memanen, sehingga Ramadan menjadi maksimal, finalnya, puncaknya adalah Ramadan. Makanya orang-orang dulu, Pak, orang-orang soleh, ketika Ramadan pergi, mereka menangis karena belum maksimal, belum apa Ramadan, bisa sampai 6 bulan mikirin kemarin gimana ya Ramadan. Kita mah kagak kan, masuk tanggal 1 sahur udah girang semua, lupa udah, nggak mikir kemarin taraweh gua gimana ya, boro-boro mikirin yang kagak tarawehnya mah boro-boro begitu ya. Ya mikirin kita taraweh sesuai apa enggak, diterima apa enggak, puasanya gimana, boro-boro kita. Tapi orang soleh menjadi pikiran, ya. Kadang-kadang kita akhir Ramadan nangis, tapi bukan karena mikirin puasa tarawih kita terima, nangis karena nggak punya duit untuk baju lebaran. Ya Allah, lagi bokeh banget, mana anak ada berapa biji gitu ya, itu dibeliin baju, belum nenteng ke sono kemari, orang mertua, orang Uyang nangis, ya. Untung agak pinjol juga. Gara-gara pinjol di Tangerang sekeluarga bunuh diri kan Pak. Anaknya dibunuh duluan, lalu istrinya terakhir dia gantung diri gara-gara pinjol. Emang dia sangka mati selesai kali urusan begitu. Padahal justru habis mati lebih berat urusannya. Ya, kenapa? Itu tadi mikir pendek, kurangnya iman. Nah, menjelang Ramadan 6 bulan lagi, orang-orang soleh itu menangis lagi. Kenapa menangis? Supaya bisa ketemu dengan Ramadan. Ya, takut kalau nggak ketemu sama Ramadan, takut. Ya, khawatir umurnya pendek, kemudian nggak ketemu Ramadan dan memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan. Kita boro-boro bikin Ramadan ya. Ya, kita pikir besok Ramadan dapat THR apa kagak gitu ya. Besok Ramadan ya udah nyiapin apa ya. Yang kita siapin bukan persiapan untuk ibadah. Kadang-kadang makanan apa, minuman apa yang udah kita siapin buat buka ya. Kalau kita lagi dulu kan kalau Ramadan buka itu udah makan roti ditotol sama sirupnya udah girang banget ya.
Sekarang bocah kecil nggak ada kayak gitu ya. Makan roti pakai mesis mah orang kaya kan. Ya. Mentega ada menjelang lebaran doang. Orang buat bikin kue. Itu juga mentega bukan Blue Band, mentega dengan kiloan. Ya kalau cuma roti pakai mentega doang kan kagak enak. Paling pakai susu gitu ya. Masya Allah. Beda sama zaman sekarang makanan Ramadan tuh luar biasa. Saya juga bingung Pak, sejak kapan sih Ramadan kalau buka puasa gorengan sama lontong? Sudah sejak kapan gitu ya? Perasaan lagi kecil mah nggak ada nyari gorengan sama lontong gitu. Sekarang sore-sore yang kita cari gorengan sama lontong. Kayaknya kalau buka puasa nggak ada gorengan sama lontong, kayaknya belum afdol. Tapi ada tuh Pak, yang nggak saya sebut orang suku tamu. Dan itu buka puasa bersama di rumah Pak Haji Sarmili. Makanan banyak, minuman banyak. Dia bawa lontong bawa dari rumah. Kenapa? Karena memang setiap hari bukanya pakai itu. Ngapain bawa lontong bawaan dari rumah? Orang makanan banyak disiapin buat buka bersama. Ya kenapa? Karena faktor kebiasaan tadi. Kalau hal tersebut saja kita bisa membiasakan dan itu adalah untuk kebutuhan jasmani kita, maka kalau kita ingin maksimal, maka kita juga harus bisa membiasakan untuk kebutuhan rohani kita. Berapa ayat Al-Quran yang kita baca memenuhi kebutuhan rohani? Harus dibiasakan. Kita nggak usah banyak-banyak lah, ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting Ramadan maksimalkan membaca Quran. Bicara maksimal membaca Quran, tiap orang berbeda-beda. Ada yang maksimalnya baca 1 halaman, karena memang setiap hari jarang baca Quran. Kalaupun baca Quran, baru 2 ayat udah angop mulu. Baru bismillah udah angop. Ya. Maksimalnya 1 halaman, itulah maksimalnya, nggak jadi masalah. Ada yang maksimalnya 2 lembar, 3 lembar, maksimalkan. Karena ukuran maksimal setiap orang itu berbeda-beda. Jangan ketika kita hanya bisa maksimal 2 lembar, 3 lembar, lalu melihat orang maksimal dalam 1 hari bisa menghatam membaca 2-3 juz, nggak usah diikutin kayak gitu kalau kita belum bisa maksimal kayak gitu. Kayak apa kita Pak? Ya. Kita maksimal baca Quran cuma 3 lembar, ada di sebelah kita, wah, dia bisa baca sejuz 2 juz. Kita paksain, tepar, takutnya kapok. Ya kan? Kenapa? Karena memang bukan ukuran kita. Makanya bicara maksimalkan itu tanda kutip sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masing-masing. Tetapi tetap maksimal. Kalau kita sanggup 1 lembar, pengen nambah 1/2 lembar lagi, 1/2, silakan. Yang penting maksimalkan. Kenapa? Itulah yang dibutuhkan oleh rohani kita. Kalau jasmani saja sudah terbiasa untuk memakan sesuatu yang memang hampir setiap hari harus ada ketika buka bersama, buka puasa, maka ketika setiap hari pun kita harus membiasakan kebutuhan rohani kita. Kalau jasmani kan biasanya kalau munggahan makan enak gitu. Sahur, ada semur, ada rendang. Entar mah pertengahan Ramadan paling sayur timun bening doang sama sambal, sama tempe, Indomie paling. Iya. Menjelang rokok itu lagi baru itu lagi. Iya, kalau saya setiap sahur selalu ada itu sayur timun. Ternyata itu membuat tubuh kita kuat menahan haus katanya. Gitu. Nah, ketika rohani kita butuh misalkan muhasabah, ya, di setiap malam misalkan setelah tarawih kita sholat tarawih di malam, kita butuh waktu untuk memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah, dan itu memenuhi dahaga rohani kita, maka maksimalkan kita lakukan. Nggak bisa setiap hari, ya minimal beberapa hari. Karena kita juga punya jadwal ronda nanti di bulan Ramadan, ya kan? Kita punya jadwal ronda sebagai warga masyarakat, kita ikut ronda. Ya. Dan itu adalah bagian dari amal soleh.
Ingat, kalau ronda kita niatkan amal soleh, maka itu akan menjadi pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Yang penting niatkan amal soleh. Pokoknya segala sesuatu yang niatkan amal baik akan menjadi pahala. Kita jaga warga, kita bangunin mereka, kita ingatkan mereka, bunyiin tiang listrik, tong gitu, mengingatkan. Itu kan bagian dari amal baik. Nah mungkin dalam Ramadan kita maksimalnya cuma beberapa malam, nggak jadi masalah. Lagi-lagi maksimalkan itu adalah sesuai dengan kondisi kita. Apalagi kalau misalkan hanya bisa di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir pun nggak bisa itikaf setiap malam, silakan. Ya. Jangan itikaf dipaksain, tapi cuma numpang pindah tidur. Kalau gua satu itikaf di masjid bawah ini. Malah sekarang Pak masih ada yang memaknai secara tekstual. Mereka itikaf bawa-bawa tenda. Mending kalau tendanya dipasang di luar masjid, di dalam masjid. Masih ada. Ya kaum seorang lagi sebelah lagi yang memahami secara tekstual itu. Jadi itikaf itu bukan hanya pindah tidur, tapi memanfaatkan waktu untuk iktikaf, baca Quran, zikir, muhasabah dan doa kepada Allah. Nggak harus semalaman juga kok. Saya iktikaf bisa cuma sejam, ya sejam aja. Karena orang yang iktikaf 1 malam sampai pindah bawa ini bawa itu belum tentu lebih baik daripada orang yang iktikaf cuma 1 jam di dalam masjid. Karena ukurannya bukan lamanya di dalam masjid, tapi seberapa kualitasnya dia dalam bermunajat kepada Allah. Ngapain kalau repot-repot? Bawa kasur, bawa bantal, bawa kulit, tidur dalam masjid, bikin kotor. Padahal tidur itu kan supaya kita menyempurnakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu artinya tidur, artinya sholat tahajud setelah tidur. Cukup 10 menit, 15 menit, 30 menit asal tidur cukup. Ini banyakkan tidurnya sama tahajud. Yang udah niat untuk tidur di masjid, niatnya adalah tidur orang bawa bantal. Kalau memang menyempurnakan itu, maka tidur dulu. Kadang-kadang tidur di rumah juga nggak apa-apa. Bangun jam 2 ke masjid sampai jam 3. Kalau itu maksimal, itulah yang mungkin mendapatkan satu amal kebaikan. Jadi kita jangan berpikir bahwa maksimal itu adalah sesuatu yang ideal seperti orang-orang yang udah tingkatan level di atas kita. Kalau kita nggak mampu, nggak usah ngikutin Pak. Sesuai dengan kekuatan kita. Maksimalkan dalam ibadah ini adalah maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Jangan kemudian orang yang itikaf dari habis tarawih sampai subuh di masjid, kemudian dia merasa lebih baik. Dengan merasa lebih baiknya saja dia sudah merusak itikafnya. Lalu menganggap orang yang itikaf ngapain sih malam-malam ganjil kok nggak dimanfaatin baik-baiknya, keluyuran pesona kemari. Jangan salah, orang yang bisa jadi di jalan itu hatinya pengen itikaf, tapi karena kebutuhan keluarga itulah yang sangat dibutuhkan, maka dia masih nyari duit tengah malam juga. Kan banyak Pak Gojek, kan GoFood. Sebenarnya mereka juga kalau kata hati mah pengen duduk, pengen baca Quran, tapi tuntutan keluarga apalagi mau lebaran. Bisa jadi dia itu lebih baik dibandingkan orang yang merasa lebih baik dengan duduk dari itikaf di masjid. Kalau dia kagak nyari duit, anaknya nggak punya baju baru lebaran. Kalau dia nggak nyari duit lebaran, kebutuhan lebaran bayar zakat dan seterusnya dia belum tentu punya. Maka dia dulukan untuk mencari duit, ya mencari nafkah untuk keluarganya. Toh mencari nafkah juga amal baik. Lebih baik. Bisa jadi dia lebih baik dibandingkan orang yang kita karena merasa lebih baik. Maka tadi saya katakan dalam khutbah itu salah satu yang Allah rahasiakan adalah kekasihnya. Maka jangan meremehkan seseorang dari hamba-hamba Allah, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu adalah kekasih Allah. Bisa jadi orang yang mencari nafkah ikhlas demi keluarganya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ibadah yang diiringi sifat sombong dan riya dan merasa lebih baik.
Makanya kita maksimalkan dalam kapasitas kita, kemampuan kita. Saya bisanya cuma sejam, ya silakan. Itulah yang kita bisa. Saya bisanya cuma setengah jam, karena saya harus masak, membantu istri buat persiapan sahur. Silakan. Yang penting tadi maksimalkan di bulan Ramadan, memenuhi kebutuhan rohani sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah mah jangan dibikin susah. Ya, kalau memang kita nggak sanggup, nggak usah ngikutin. Kita ngikutin Nabi nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kita ibadah Nabi yang luar biasa. Tetapi kita mengikuti langkah-langkah yang contoh diikuti oleh Nabi. Nabi Muhammad setiap misalkan 10 malam terakhir iktikaf sampai membangun istrinya kaki bengkak. Mungkin kita nggak sampai segitu, tapi kita ikuti iktikafnya. Walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma 1 jam, kan ikutin Nabi iktikafnya mah. Walaupun lamanya iktikaf tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi juga lama berkualitas. Kita kadang-kadang kalau lama banyak gerutu, ya percuma. Lama banget gerutu, ya kan jadi percuma. Lebih baik sebentar tapi berkualitas daripada lama tapi banyak yang gerutuin. Makanya tadi saya baca kuliah sama kulhu cuma kalau mendung. Coba kalau saya baca panjang masih banyak yang gerutu di luar, Pak. Hujan lah, turun lah. Orang di Mekah aja cuma baca kuliah sama kulhu doang. Sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat sebentar di Mekah. Nunggunya yang lama dari jam 10. Ya, siangan dikit nggak dapat tempat sholat di jalanan. Maka baca ayat Quran juga yang pendek. Itu jadi yuk kita maksimal sesuai dengan kebutuhan atau dengan kondisi kita maksimal ini udah. Allah itu tidak melihat seseorang dari seberapa banyaknya, tapi Allah juga melihat dari sisi kualitas. Makanya tadi Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam taatnya, maka jangan meremehkan taat kepada Allah sekecil apapun. Walaupun cuma 2 rakaat kita iktikaf yang mulai di Ramadan 10 terakhir di luar tarawih salat. Kalaupun 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya istimewa, ikhlas luar biasa, bisa jadi itu yang datangkan ridha Allah. Daripada kemudian sholatnya lama, ya, imam baca Quran ayatnya panjang-panjang, udah pada ngantuk begitu kan? Yang ada malah jadi gerutu. Makanya dari dulu saya nggak pernah, Pak, di Al-Huda itu ada sholat atau itikaf malam, sholat berjamaah. Nggak usah, masing-masing aja. Ya, supaya apa? Supaya masing-masing punya kesempatan untuk bisa bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah secara mandiri. Kalau kita ngundang-undang takut tadi, kebanyakan malah jadi akhirnya nggak khidmat. Karena orang juga ada yang butuh menyendiri yang disebut dengan berkhalwat. Orang-orang soleh dulu banyak berkhalwat. Makanya tidak heran kalau di beberapa tempat ada petilasan orang-orang soleh atau para wali. Kenapa? Di situ mereka itu berkhalwat, menyendiri, uzlah. Lalu berkhalwat ngapain? Mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Karena kalau di tempat yang ramai mungkin dia tidak bisa sedekat itu, tapi ketika uzlah di tempat sendiri dan berkhalwat, mungkin itu yang bisa menghasilkan ma'rifat dia kepada Allah. Bisa jadi. Karena terkadang kita butuh menyendiri, ya, apalagi laki-laki, Pak. Ya, yang punya anak, punya bini, tanggal tua, kita butuh menyendiri, Pak. Di luar sambil ngopi, sambil ngerokok, pikiran Pak kemana-mana. Ya kan? Pikiran lo kemana-mana, tanggal tua lagi, Pak. Bocah mau bayaran, belum jajannya, beras sudah mau habis, kan begitu. Ya, kita merenung tuh. Kita merenung, kita itu namanya berkhalwat. Kan kalau gitu kita jadi ingat sama Allah, Pak. Kadang-kadang kita perlu susah memang. Karena lagi susah, kadang-kadang kita dekat sama Allah. Makanya dulu Gus Dur kan suka cerita humor, ya. Orang-orang yang masuk surga itu, yang dekat dengan surga adalah penumpang metro mini. Kenapa dekat dengan surga?
Karena penumpang Metro Mini ketika naik banyak istighfar dan banyak menyebut nama Allah. Supirnya ugal-ugal, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jadi penumpang Metro Mini yang banyak masuk surga. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Kenapa kita mengingat Allah? Karena saat itu kita lagi susah, ngeri. Terkadang kita lebih ketika hidup enak malah sering lupa sama Allah. Nah itulah. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang di luar malam-malam sambil ngerokok, ya berkholwat. Kholwatnya ala kita itu begitu. Kita bukan wali. Kalau wali mau kholwatnya luar biasa, marifat langsungnya. Kita mau kholwatnya begitu, mikirin keluarga, mikirin ini, mikirin itu. Dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga baru mikirin nafkahin istri, anaknya tadi tuh. Beras sudah mau habis, bocor sudah mau bayaran, ini baru mikirin itu sudah menggugurkan dosa. Masya Allah. Jadi khalwatnya laki-laki malam-malam sambil ngopi ngerokok sendirian, mikirin keluarga itu adalah menggugurkan dosa. Tuh. Dapat kan Pak ilmunya besok kita praktekin Pak malam-malam. Kita gugurkan dosa kita. Asal jangan stres saja. Dua Robi malam-malam ya kalau mikirin mau kawin, ya belum mikirin bini, belum mikirin anak, ya mikirin siapa ya gua kawin. Nah itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Rajab ini kita menanam, kemudian nanti Sya'ban kita memupuk, mudah-mudahan Ramadan kita bisa maksimalkan takarruf. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة وعظمة الفاتحة ومعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع